Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Apa kabar Uma-uma, mama semua? Baik, sehat. Sehat. Perkenalkan, kami mahasiswi dari jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kemenkes Kupang. Tujuan kami datang ke sini adalah melakukan penyuluhan atau edukasi kepada uma-uma semua. Nah, topik yang saya bawa ini adalah cara pemeliharaan kesehatan gigi lansia. Uma-uma semua sini ada yang punya gigi lubang? Ada. Banyak yang punya gigi lubang. Masalah gigi sebanyak masih mungkin karena trauma atau infeksi, mungkin karena giginya sudah copot ya, mungkin karena bekas pencabutan. Jadi sini saya menjelaskan bagaimana cara memelihara kesehatan gigi pada lansia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Maria Fitriana Lamepa, biasa dipanggil Fitri. Asal saya dari Kabupaten Membata. Ini saya menyiapkan leaflet atau brosur yang saya bagikan untuk umum bisa lihat. Ini terbatas, mungkin gue bisa satu di bawah satu. Iya, jadi kisah orang minta maaf. Langsung masuk yang pertama itu ada pemberian. Jadi cara pemeliharaan kesehatan gigi lansia itu adalah upaya atau tindakan kita sebagai orang lanjut usia untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kita punya tujuan untuk pemeliharaan kita punya kesehatan gigi itu untuk apa? Yang pasti pertama itu untuk mencegah penyakit gigi seperti lubang gigi, terus ada radang gusi, atau gingivitis dan juga kolitis. Radang gusi itu disebabkan ditandanya itu dengan gusi yang merah. Biasanya disertai ada kantong nanah gitu. Oma-oma di sini ada yang punya radang gusi? Tidak? Berarti giginya paling umum punya lubang gigi saja begitu. Lalu kita memelihara kita punya kesehatan gigi untuk mempertahankan fungsi pengunyah. Mungkin oma-oma sini kan giginya ada yang sudah copot, sudah ompong ya. Jadi kita punya gigi yang masih bertahan di dalam mulut itu kita harus jaga supaya kita bisa makan, kita bisa berbicara lebih jelas. Lalu untuk mengurangi risiko infeksi mulut yang berdampak pada kesehatan umum. Jadi kita punya gigi ini kita punya mahkota. Mahkota itu bukan saya terdapat di kita punya rambut, tetapi terdapat juga di kita punya gigi. Kalau kita senyum dengan orang, itu pasti kita punya wajah estetika itu kan terlihat juga dari gigi ya. Kalau kita punya susunan gigi rapi, tetap kelihatan masih utuh, berarti kita punya senyum juga pasti cantik. Lalu gigi ini juga dia bukan saja berpengaruh pada kesehatan rongga mulut, tetapi juga pada kesehatan umum. Misalnya penyakit diabetes mellitus. Kalau orang punya penyakit diabetes mellitus atau punya gula darah, itu nanti ada infeksi rongga mulut juga. Karena infeksi rongga mulut itu dia memperburuk kondisi tekanan gula darah. Lalu manfaat dari kita menjaga kesehatan gigi itu apa? Yang pertama mencegah penyakit gigi dan penyakit yang saya jelaskan tadi, supaya jangan banyak kehilangan gigi. Lalu ada gusi dan juga penyakit itu dia akibat lanjut dari kita tidak menjaga penyakit gusi tadi yang gingivitis. Lalu untuk mempertahankan fungsi ginjal dan pengunyah. Ketika kita makan itu menjadi kita punya makan itu sesuatu itu jangan terganggu. Yang berakibat juga pasti berpotensi pada kita punya gizi, apalagi usia oma-oma mereka ini asupan gizi makin tua itu biasanya makan makin sedikit ya, atau makan makin banyak, makin sedikit. Makan sedikit, semakin tua makan makin sedikit. Jadi kalau gigi kita berjaga, kita punya kesehatan gigi itu bangun. Kalau kita udah kita kesehatan gigi itu untuk mempertahankan kita punya fungsi bicara supaya kita omong orang itu kita punya kata-kata yang keluar juga jelas. Lalu untuk mencegah rambut mau di sini kalau punya gigi lubang itu kalau kita tidak bersihkan maka bakteri itu dalam lubang gigi itu akan mengeluarkan gas yang berbau tidak sedap itu menyebabkan bau muncul. Jadi kita harus rajin menjaga. Lalu untuk mencegah komplikasi kesehatan lain seperti tadi saya jelaskan bisa penyakit jantung dan juga paru-paru. Nah, lalu bagaimana cara memelihara kita punya kesehatan? Itu paling gampang yaitu menyikat gigi 2 kali sehari. Oma-oma tahu di sini sikat gigi 1 hari 2 kali itu kapan saja? Pagi dan sebelum tidur. Pagi itu sesudah makan atau sebelum makan? Sesudah makan dan malam sebelum tidur. Yaitu minimal ya. Tapi kalau kita makan siang
siang, misalnya kita makan siang itu kita bisa kumur-kumur atau kita makan sikat gigi tidak apa-apa. Lalu kita harus makan siang dan seimbang. Misalnya banyak protein, tidak perlu yang mahal, telur, ikan, terus buah-buahan juga. Buah-buah dan sayur itu penting sekali karena mengandung mineral dan juga vitamin-vitamin yang bagus untuk kesehatan gigi dan tulang. Oma-oma semua ini pasti sudah tulangnya, orang bilang sudah tulang keropos. Jadi harus minum susu anlin. Ya, susu anlin itu bagus untuk kesehatan tulang. Lalu buah-buah itu tidak perlu yang mahal, misalnya kayak buah apel itu tidak perlu, kita pasti butuh mangga, ya pisang, papaya yang mudah didapat saja. Yang penting buah-buahan itu konsumsi itu perlu. Lalu rutin periksa gigi ke dokter minimal 6 bulan sekali. Oma-oma di sini biasa periksa gigi ke dokter. Kalau sakit dokter gigi. Itu tidak bisa kita pungkiri kalau memang manusia orang sekarang ini kebanyakan membutuhkan dokter itu pada saat sakit, itu paradigma sakit. Kalau paradigma sehat itu kita minimal sudah ditargetkan bahwa 6 bulan sekali itu kita pergi ke dokter. Entah itu ada penyakit atau kita rasa mulai nyeri atau belum ada tanda-tanda itu kita harus rutin periksa, kita check up kesehatan. Jadi seperti itu. Begitupun juga dengan gigi. Kita punya gigi 6 bulan sekali itu kita harus periksa. Jangan tunggu sampai ada keluhan, rasa sakit, mengganggu, tidak bisa tidur, mengganggu kita penyakit kita sebelum kita ke dokter. Jadi kita semua saya harapkan dengan saya memberikan penyuluhan ini, oma-oma semua di sini bisa 6 bulan sekali minimal periksa gigi ke dokter dan sampai ada keluhan baru pergi periksa. Lalu kita kurangi makan manis dan lengket. Di sini mau masuk ke makan manis dan lengket, kayak coklat dong, kue-kue. Suka tapi jarang ya. Itu anak-anak ya. Kalau makan manis dan lengket itu semua orang suka ya. Tapi bisa saja kita makan, tapi ada upaya pencegahan juga yang benar. Misalnya setelah kita makan itu kita harus kasih gigi supaya sisa makanan itu jangan menempel di sela-sela gigi yang bisa menyebabkan gigi berlubang. Seperti itu. Lalu di situ juga saya memberi langkah-langkah mengikat gigi dengan teknik. Jadi sikat gigi ini dia bukan sembarang teknik, sembarang gosok sikat gigi, tapi dia ada teknik-tekniknya. Di sini yang paling bagus untuk oma-oma atau ibu-ibu semua yang lansia itu dia dengan teknik bas. Itu ada langkah-langkahnya. Sebenarnya saya menggunakan pantong untuk memberikan contoh, tapi karena pantongnya tidak ada, saya memberikan itu ada langkah-langkahnya untuk pulang dari praktekan. Lalu tips dari saya itu menyikat gigi itu minimal 2 menit. Ada yang menyikat gigi menggunakan stopwatch atau jam? tidak. Paling Saksi kan dan itu ada langkah-langkahnya. Lalu gunakan juga bulu sikat yang lembut dan sesuai dengan kita punya ukuran rongga mulut. Misalnya anak-anak kita kasih dengan sikat gigi anak-anak yang kecil. Lalu odolnya juga kalau sebesar biji jagung jangan yang kayak banyak-banyak, nanti kita pedis ya. Lalu pastikan bulu sikatnya tadi berbulu lembut. Itu ada langkah-langkahnya. Oma-oma semua bisa lihat itu letakkan sikat gigi pada suhu 45 derajat. Jadi kita kira-kira saja ya, itu dia punya sikat gigi punya bulu itu dia sudah masuk dalam busi sedikit. Jadi kita gerakan maju mundur, dan itu gerakannya itu selama 2 menit. Kita sikat gigi itu minimal 2 menit sampai bersih. Seperti itu. Jadi ini penyuluhan saya tentang cara menjaga kesehatan gigi lansia. Kalau kita semua giginya sudah lubang, kita juga pasti mau supaya kita punya anak-anak itu giginya tetap sehat dalam keadaan yang aman ya. Jadi dengan penyuluhan saya pada hari ini, oma-oma semua juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak yang di rumah sebagai pengingat atau alarm bagi anak-anak yang di rumah supaya rajin membersihkan gigi. Karena gigi ini mahal harganya, Tuhan kasih kita dengan sungguh-sungguh. Pemasangan gigi palsu saja tidak ada yang di bawah 500 oma-oma. Pemasangan gigi palsu itu harganya jutaan semua. Jadi untuk oma-oma semua yang giginya mungkin masih bisa untuk kita pakai punya dan kita jaga dengan kita supaya membersihkan, kita konsumsi makanan sehat. Harapan saya semoga dengan memberikan penyuluhan ini oma-oma semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja. Ada pertanyaan dari oma-oma semua? Kayak ini gigi yang sudah kas kropos, kita tidak cabut. Ini kasih tinggal saja begitu. Sisakan. Sisa karena dia hitam gitu, itu nanti terpengaruh juga kok. Karena Iya. tidak dicabut, dibiarkan saja begitu. Baik, terima kasih. Sampai ini nomor siapa Ibu ibu? Alike. Ya, jadi untuk infeksi bakteri itu apabila itu dibiarkan saja itu bisa akar ya, dia menghitam gitu.
ya itu bakterinya itu pasti dia akan mengganggu gigi yang lain juga, termasuk infeksi gusi. Jadi kalau misalnya bakteri itu kita tidak bersihkan atau gigi kita tidak segera tangani, kita berkonsultasi dengan dokter, dokter memberikan kita cara atau bagaimana saran untuk kita punya gigi mendapat penanganan dan bagaimana. Jadi kalau dibiarkan infeksinya itu, kalau misalnya kita makan terus ada bakteri yang mungkin tertinggal di sela-sela gusi, itu bakterinya itu dapat merusak di tulang juga, Oma. Jadi mungkin saran saya Oma rajin berkonsultasi saja ke puskesmas Pasir Panjang juga, di sana memadai dan sudah ada dokter gigi. Di sana sudah ada dokter gigi dan praktik klinik, di sana juga dia punya fasilitas sudah memadai. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lain mungkin? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, demikian penyuluhan saya tentang cara pemeliharaan kesehatan gigi lansia. Terima kasih telah kesempatannya. Ini juga merupakan pengalaman pertama kali kami melakukan penyuluhan di lapangan secara langsung